Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Nur Fakih. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu video tentang praktik mengajar. Oke, masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Apakah semuanya baik-baik saja? Oke, semuanya sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang debat. Nah, KD yang kita gunakan yaitu KD 3.12. Nah, KD ini menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat untuk menemukan sebuah esensi debat. Selanjutnya ada pengertian debat. Nah, di sini anak-anak apakah ada yang sudah tahu tentang pengertian debat atau belum? Kalau ada yang sudah tahu, boleh dong tunjuk tangan. Oke. Nah, jadi debat sendiri itu adalah sebuah aktivitas untuk membahas sesuatu dan mempertahankan pendapat. Oke. Dengan memberikan alasan atau bukti per orang individu, bahkan meyakinkan orang lain akan kebenaran pendapatnya, dan kemampuan menggiring opini orang lain untuk memahami sebuah pemikiran mereka. Nah, kalau menurut KBBI, debat sendiri diartikan sebagai pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Oke, itu pengertian dari debat. Nah, yang selanjutnya ini ada ciri-ciri debat. Ada yang tahu ciri-ciri debat? Oke, nah debat sendiri memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu terdapat dua sudut pandang. Yang pertama afirmatif, yang kedua oposisi. Nah, yang afirmatif ini itu tim yang pro dengan mosi. Nah, yang oposisi itu adalah tim yang kontra atau yang tidak menyetujui topik atau mosi. Nah, yang selanjutnya adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Oke. Yang ketiga, adanya sebuah argumentasi yang harus dipertahankan yang bertujuan untuk memperoleh suatu kemenangan. Yang selanjutnya, hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan dewan juri. Oke. Yang selanjutnya itu ada sesi tanya jawab yang bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan, gitu. Yang selanjutnya atau yang terakhir itu adanya pihak yang berperan sebagai penengah. Nah, yang penengah ini itu biasanya dilakukan oleh moderator. Yang selanjutnya ada unsur-unsur debat. Nah, unsur-unsur debat ini itu dibagi beberapa aspek lagi. Yang pertama adalah mosi. Nah, siapa yang tahu mosi itu apa? Pengertian dari mosi. Ada yang tahu? Oke. Jadi, mosi sendiri adalah suatu hal atau topik yang sedang diperdebatkan. Kemudian mengandung hal-hal yang bersifat konvensional. Di sini ada pihak pro dan kontra tentunya. Kemudian tim afirmatif yang seperti sudah saya jelaskan di awal tadi. Tim afirmatif atau pihak yang pro terhadap mosi, yang menyetujui mosi yang diperdebatkan. Nah, kemudian ada tim oposisi yang sudah saya jelaskan tadi juga, itu pihak yang mengkontra atau yang tidak setuju dengan mosi yang sedang diperdebatkan. Oke, kemudian ada tim netral
Tim netral adalah pihak yang memberikan dua sisi baik maupun dukungan ataupun sanggahan terhadap mosi. Kemudian ada moderator. Nah, moderator ini orang yang memimpin atau membantu jalannya perdebatan. Yang terakhir ada penulis. Penulis ini biasa dikenal sebagai notulen. Nah, notulen ini itu adalah orang yang bertugas untuk mencatat hasil kesimpulan debat, gitu ya. Oke, ada yang belum paham? Paham semua ya? Kemudian ada fungsi debat. Nah, fungsi debat ini sendiri yang pertama itu ada melatih mental. Jadi orang yang biasanya berdebat itu harus mempunyai mental yang kuat, dan tentunya harus mempunyai keberanian untuk berbicara atau untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Jadi begitu ya. Kemudian meningkatkan kemampuan solutif. Ini juga sangat penting dalam perdebatan. Yang selanjutnya memantapkan pemahaman konsep. Yang terakhir ada melatih sikap kritis. Nah, sifat kritis ini itu sangat penting, apalagi seperti kalian yang nantinya akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, yang terakhir itu ada tujuan untuk berdebat. Tujuan berdebat sendiri dibagi menjadi 4 aspek. Nah, dari 4 aspek ini, yang pertama itu adalah 1. Melatih mental. Yang seperti sudah saya jelaskan tadi ya, melatih mental atau keberanian untuk mengemukakan pendapat di hadapan umum dan mempertahankan argumentasi. Nah, yang kedua, melatih atau mematahkan pendapat lawan debat atau menyanggah gitu ya. Jadi suatu perdebatan itu harus ada sanggah menyanggah. Nah, yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam merespon suatu masalah. Jadi kita itu berdebat tujuannya itu juga untuk agar bisa responsif ya terhadap suatu masalah atau problem. Nah, yang terakhir, melatih untuk bersikap kritis terhadap semua materi yang diperdebatkan. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Oke, berarti kalian sudah paham semua ya? Atau sedikit paham? Atau jangan-jangan malu-malu untuk bertanya? Oke, kalau tidak ada yang dipertanyakan, pembelajaran pada hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.